Pertiwi dari kelas 12 IPA 4. And now you're listening on literasi. Oke guys, kemarin 2 hari kita di sekolah udah ngerayain 17-an, kita ngadain lomba-lomba. Menurut kamu gimana di lomba yang kemarin? Ikut lomba nggak? Ikut. Dan aku nggak ikut lomba, cuman aku ngeliatin teman-teman aku yang ikut lomba bener-bener seru banget, terus pada excited banget buat ikutan lombanya, karena kan itu dirayainnya kan setahun sekali kan, terus udah gitu kayak seru-seruannya juga bareng-barengan, terus banyak banget lomba-lomba yang bisa diikutin buat ngebentuk kayak kerja sama, terus main tim gitu-gitulah. Bener banget, apalagi 2 hari kemarin jadi momennya para etnisers di sini buat gak belajar ya. Kita ngerayain 17-an bareng, kita lomba-lomba, jadi kita gak belajar. Dan kemarin kita juga dapat kabar nih dari salah satu etnisers kalau ada yang ikut mengibarkan jadi paskibraka tingkat provinsi. Kamu tahu gak guys? Aku tahu banget. Terus kemarin tuh aku sempat buka di laman IG SMA 2, kalau misalkan ternyata ada loh siswa dari etnis SMA 2 itu bisa menjadi perwakilan dari menjadi paskibraka tingkat provinsi. Langsung aja kita kenalan sama orangnya. Halo semua, kenalin aku Malik dari IPA, dari Sains 3, dari 11 Sains 3. Halo Wali, kita di sini boleh nanya-nanya sedikit gak nih tentang pengalaman kamu selama kemarin jadi paskibraka tingkat provinsi? Boleh. Oke Mali, kita tanya-tanya ya. Kamu kemarin tuh menjadi salah satu perwakilan buat pengibar di tingkat provinsi ya. Nah itu tuh upacaranya di mana sih? Kalau untuk di tingkat provinsi itu upacara di Kota Bandung, di depan Gedung Sate, tepatnya tuh di lapangan Gasibu. Di situ kita upacaranya. Gimana perasaan kamu sih pas tahu kalau kamu tuh bisa jadi perwakilan dari Kota Bekasi untuk mewakilkan menjadi petugas pengibar bendera yang tepatnya di Kota Bandung ya? Ya, kalau untuk perasaan sih pastinya cukup bangga ya, dan gak nyangka kalau bisa bertugas di tingkat provinsi. Ya intinya sih bangga sih dasarnya, karena akhirnya setelah perjuangan berbulan-bulan buat jadi paskibraka ini bisa terbaik dengan baik lah. Mulai boleh di-share sedikit dari perjuangannya itu ada apa aja sih? Karena kan pasti buat jadi paskibraka apalagi tingkat provinsi ada banyak banget tes-tes yang harus Wali ikutin kan. Boleh di-share gak tuh tesnya tuh ada berapa aja dan tesnya tuh apa aja sih? Oh ya boleh. Jadi kalau untuk tes paskibraka ini ada beberapa tes yang memang kita harus lewatin buat bisa menjadi paskibraka. Itu tesnya kalau di awal-awal kita itu tes tinggi badan sama berat badan dulu, apakah berat badan sama tinggi badan itu ideal apa enggak. Kalau misalnya ideal, lanjut lagi ke tahap kedua, yaitu tes wawasan kebangsaan dan pengetahuan umum. Itu kalau tes wawasan kebangsaan itu dasarnya kayak PKN tesnya. Nah kalau misalnya pengetahuan umum itu campur, ada matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, itu semua campur di satu. Nah itu kita dites di situ, kita dilihat mampu apa enggak. Kalau misalnya mampu, lanjut lagi. Tes yang ketiga ini tuh tes jasmani. Tes jasmani ini kurang lebih itu kayak tes sekolah kedinasan gitu. Intinya tes fisik, dites terus larinya, pusatnya, sit up, wake up, pull up, nah semacam itu. Kalau misalnya lolos, lanjut. Nanti tes selanjutnya itu adalah tes wawancara. Tes wawancara ini cukup susah karena kita dites kemampuan bicara, terus pengetahuan tentang kebangsaan tuh dites juga sih ceritanya. Nah yang terakhir ini pantuhir. Kalau pantuhir ini tuh sebenarnya kita nggak mau ngapain, tapi ini penentuan kita bisa jadi lolos paskibraka apa enggak. Nah kalau misalnya udah lolos di seleksi tingkat kota, nanti dikirim lagi ke provinsi, itu tes lagi. Tesnya sama bentuknya kayak di kota, cuma lebih susah aja.
Nah itu tes yang di provinsi itu buat nasional gitu. Jadi kalau total tes itu saya 2 kali tes ya, buat provinsi sama buat di kota Bekasi gitu. Kurang lebih itu aja. Banyak juga yang ternyata tesnya, mungkin tesnya tuh masuknya tes fisik aja, tapi ternyata tes tulisnya juga ya. Wah, itu kira-kira kamu persiapannya berapa lama sih buat mempersiapkan tes itu? Kalau aku persiapan tuh kurang lebih 7 bulan. Kalau 7 bulan itu sebenarnya kalau fisik itu letak 2 fisik itu cuma 2 bulan, sisanya paling semua buat wawancara, resolusi konten sama kamu dan sih. Kamu emang udah apply buat menjadi paskibraka ya? Terus sebelum itu kira-kira kamu tuh ada nggak pengalaman yang membuat kamu jadi paskibraka? Entah kamu ikut pramuka atau paskibraka dulu di SMP? Sebenarnya kalau pengalaman belum pernah. Nah, sebelumnya itu aku bukan paskibraka. Aku dulu itu renang, sama basket. Nah, tapi pas SMA aku mulai lihat eskul paskibra. Terus waktu 17 tahun lalu aku juga melihat yang tugas di Jakarta. Aku ngeliat kayak renang itu inspirasi dari situ. Aku pengen coba-coba juga. Kebetulan ada senior aku juga sebelumnya yang dia juga paskibraka. Dia ngajak aku kebetulan waktu lagi sosialisasi, datangin aku bilang mau nyoba nggak, dan emang aku udah tertarik waktu itu, jadi ya coba dulu aja dan alhamdulillah jadinya sih. Kan berarti emang nggak harus buat punya basic PBB kayak ikut paskibra atau pramuka buat jadi paskibraka. Kalau misalnya kalian nggak punya basic sama sekali nggak apa-apa banget, yang penting kalian punya niatnya aja buat karena diri sendiri buat aku mau jadi paskibraka, berarti aku harus memplanning apa aja sih kira-kira yang harus dibutuhkan. Nah, balik aku mau nanya, kira-kira pas kamu ditugaskan menjadi pengibar bendera di Kota Bandung ya, kamu ditugaskan menjadi apa dan berada di posisi apa sih? Kalau untuk posisi penugasan aku itu di pasukan 17 1 penjuru. Jadi itu pasukan yang barisan paling depan yang pojok kanan. Jadi posisinya itu di sebelah Danton. Itu posisi. Waktunya pagi. Jujur, aku kurang ngerti sih yang kayak paskibraka ini, cuma salut banget sih, keren banget Malik. Kalau gitu kemarin tuh boleh diceritain nggak sih kayak pengalaman kamu saat menjadi pengibaran tuh kayak gimana? Mungkin situasinya Iya, situasinya kayak gimana? Karena kan beda ya kayak upacara biasa. Bener. Lebih hikmat, terus kayak banyak orang-orang penting yang pasti di sana gitu. Kalau situasi sih tegang ya, karena semua orang di situ kan panik. Jadi bukan cuma saya aja yang panik dan tegang, tapi semua orang yang bertugas di situ juga panik. Jangankan paskibrakanya, karena itu kan situasi sekali seumur hidup ya, jadi pasti tegang. Walaupun kita udah latihan tetap aja, jangankan paskibrakanya, pelatihnya aja juga ikutan tegang. Tapi ya alhamdulillah berjalan lancar sih, sesuai ekspektasi, dan dapat pujian juga udah dari pagupnya langsung. Keren banget. Kemarin tuh buat